Why are you doing this to me? To show you just how much you don't know. Open your eyes. This isn't real, this isn't real, this isn't real, this is... You think that this material universe is all there is? What is real? What mysteries lie beyond the reach of your senses? Video kali ini kita akan mencoba membreakdown dari video yang ini tentang 6 peradaban semesta beserta para penduduknya. Video-video yang saya buat reborn ya dari video-video sebelumnya, seakan-akan menjungkir balikan konten-konten yang pada awalnya saya bikin. Karena memang 3 tahun ke belakang saya sangat serius untuk meriset, meneliti, menyelidiki baik dari teori-teori buku dan kitab, juga dari beberapa pengalaman banyak orang yang saya temui atau bahkan pengalaman saya sendiri. Dari video 6 peradaban semesta ini, di judul video kali ini saya akan membahas tentang 6 rute manusia setelah mati. Rute pertama adalah bahwa kematian kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas itu akan mati. Maksudnya gimana? Katanya di video yang ini, kematian itu tidak ada saat ini kita belum mati. Ketika nyawa kita sudah terlepas dari tubuh, kita juga hidup di wilayah yang lain. Kenapa setiap yang bernafas itu ada konsep yang namanya maut? Maut ini atau kematian adalah batas rentang waktu yang dimiliki segala sesuatu di peradaban wujud zat padat. Maksudnya apa? Di semesta padat dan cair ini, kita tercipta dari air dan dari tanah, itu relatif menggunakan konsepsi waktu Newton ya. Saya sudah membahas itu di banyak video, khususnya di video yang ini ya, membahas tentang konsepsi waktu ketiga. Dan dengan konsepsi Newton inilah segala sesuatu yang hidup, tanda kutip, di wilayah padat ini pasti akan mengalami entropi, mengalami perubahan, mengalami pergeseran, pergantian, dan pada akhirnya hancur, bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Rute pertama manusia ketika mati, tubuh kita semua itu akan menyatu kembali menjadi tanah dan air. Saya sudah menjelaskan di video yang ini ya, bahwa tubuh kita tercipta dari tanah, tercipta dari air, tercipta dari debu, tercipta dari pasir dan sebagainya. Maka ada agama-agama yang ketika seseorang meninggal, penganut agama tersebut, tubuhnya dibakar kemudian ditaburkan di laut. Mereka tercipta dari debu dan kembali menjadi debu dan disebarkan di sungai atau laut, karena selain dari debu juga dari air. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Kemana jiwa kita setelah mati? Dan bagaimana tentang jasad-jasad yang tetap utuh, tidak dimakan oleh bakteri atau binatang dalam tanah? Ini berkaitan dengan rute ketiga, yaitu wujud zat gas atau angin atau ruh, yang kemarin kita sudah bahas di video ini. Ruh itu dari kata roha, riha, angin, dan ruh. Ruh itu diibaratkan seperti medan kuantum. Kemudian jiwa yang terlahir dari ruh, jiwa adalah ruh yang terisolir, yang terkurung. Oleh apa? Oleh pengetahuan indrawi selama kita masih hidup di dunia. Seperti halnya ketika partikel lahir dari sebuah medan kuantum, katakanlah begitu ya, karena memang fisika kuantum ini rumit sekali. Dan kata Niels Bohr,
Kalau ada orang yang menganggap sudah memahami fisika kuantum, maka dia tidak benar-benar paham tentang itu. Medan kuantum ini saya ibaratkan sebagai ruh, atau sebaliknya ya, disimbolkan dalam fisika sebagai medan kuantum. Partikel muncul tiba-tiba dari medan kuantum. Maka ada teori lain bahwa ada energi yang mengaliri medan kuantum itu, kemudian dari gelombang, lembah dan bukit itu muncul sebuah partikel. Sebuah partikel inilah yang terisolir, yang punya pola gerak tertentu, kemudian dapat diidentifikasi sebagai partikel. Seperti itu juga ruh dalam tubuh, dalam diri manusia yang terisolir oleh pengetahuan indrawi selama dia hidup di dunia dan menjadi jiwa. Jiwa ini menjadi nyawa ketika koneksi antara tubuh dengan jiwa itu selesai atau terputus. Nah, jiwa-jiwa suci atau katakanlah jiwa-jiwa yang tidak terisolir, tidak terikat dengan pengetahuan indrawi selama dia hidup, selama manusia itu hidup, itu akan melindungi jasad mereka di dalam kubur. Itulah mungkin kenapa jasad mereka tetap utuh. Kenapa? Karena bakteri atau binatang itu menganggap, tanda kutip ya, bahwa tubuh ini bukan tubuh atau bangkai, tapi masih ada nafasnya, masih hidup, katakanlah begitu. Kalau teman-teman baca buku Futhatul Makkiyah jilid 3, di sini beliau Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menjelaskan tentang manzilah nafas-nafas. Manzilah nafas-nafas ini saya sih tidak mengharapkan, tidak menyarankan teman-teman untuk membaca itu ya, tapi ya setidaknya paham lah, dan jangan juga dipaksakan buat paham karena memang sangat rumit. Intinya dalam bab tentang manzilah nafas-nafas ini, jiwa kita ketika mati itu tersebar, terpecah ke semua tempat yang pernah kita kunjungi. Sederhananya begitu. Sebenarnya lebih rumit dari penjelasan ini. Intinya nafas kita itu tersebar ke semua tempat yang pernah kita kunjungi dan kita nikmati. Maka ada legenda, ada pengalaman-pengalaman tertentu ketika seseorang ke tempat tertentu kemudian melihat seseorang yang sudah meninggal, dan meninggalnya sudah lama. Itu bukan jiwa atau tanda kutip ya, jiwa orang seutuhnya. Itu hanyalah bagian dari nafas orang tersebut, dan itu abadi. Bayangkan ketika nafas kita itu terpencar dan lebih nampak di tempat-tempat karaokean misalnya, di tempat pelacuran. Kita kan nampak alim gitu ya, nampak soleh. Tapi ternyata ada yang melihat jiwa kita atau bagian dari nafas kita yang tersebar. Ternyata ada yang ke karaokean, ke tempat pelacuran. Nanti kan kita bisa diledekin ya di akhirat nanti misalnya. Cie yang katanya alim, yang katanya soleh, ternyata juga sering main ke sana. Sebaliknya, ketika kita sering menghabiskan waktu di masjid, di majelis taklim, berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang soleh, mengaji, berbuat baik dan sebagainya, maka nafas kita juga akan tersebar ke tempat-tempat itu. Inilah yang disebut dengan manzilah nafas-nafas. Saya tidak akan membahas lebih panjang tentang ini karena penjelasan ini lebih ke ranah tasawuf ya, ranah yang agak sulit untuk dijelaskan. Ya intinya kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, kita ngopi secara offline, jangan online. Karena sebenarnya saya nggak tahu sampai kapan nafas-nafas kita ada di tempat-tempat itu, tempat yang pernah kita kunjungi selama masih hidup di dunia, sampai kiamat, atau ada seseorang, jiwa seseorang yang sudah suci, baik itu masih hidup ataupun jiwa suci lainnya yang sudah berada di tempat lebih tinggi, di wilayah yang lebih tinggi, menolong nafas-nafas kita yang ada di sana. Inilah makna hadis qudsi ketika jiwa-jiwa yang sudah berada di surga kemudian meminta kepada Tuhan, kepada Allah, bagaimana caranya agar mereka bisa menolong sahabat mereka, teman mereka, keluarga mereka, saudara, tetangga, kerabat, atau bahkan yang pernah dia lihat atau pernah dia kenal, yang nafas-nafasnya masih tersebar di tempat-tempat yang menyiksa, tanda kutip begitu ya.
Singkat cerita, inilah rute ketiga setelah tubuh kita terkubur, kemudian menyatu dengan tanah dan air, jiwa kita menuju ke peradaban wujud zat gas atau manzilah nafas-nafas tadi yang saya jelaskan. Jangan tanya bagaimana dunia yang ada di sana, ini mending nggak usah dijelasin. Kenapa? Kita pahami tentang definisi masalah kompleks, ya. Kompleks itu sesuatu yang rumit. Misalnya gini, sel itu terdiri dari kromosom. Kromosom terdiri dari RNA. RNA ada DNA. DNA ini juga mekanismenya rumit banget. Dari satu sel seperti itu. Kemudian tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel. Itu sudah sangat kompleks. Tapi ini lebih kompleks atau kompleks kuadrat yang disebut dengan multiplex. Dunia yang ada di sana itu mending nggak usah kita jelasin. Kenapa? Karena percuma, tidak ada bahasa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan wilayah-wilayah di atas wilayah wujud zat padat dan cair. Rute keempat adalah wujud zat plasma, seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya. Wujud zat plasma inilah entitas pembentuk api. Kalau saya jelaskan di video yang ini bahwa wujud zat plasma itu wilayahnya para jin, wilayahnya makhluk-makhluk yang tercipta dari wujud zat plasma atau api. Kita kan dari wujud zat semuanya ya, tanah ada, air ada, jiwa kita dari gas, kemudian emosi kita, nafsu kita juga ada yang dari api. Itu kenapa ketika kita melihat orang yang baru beli motor atau beli mobil gitu ya, naik pangkat, kita seperti kebakaran gitu ya. Karena memang itu ada wujud zat plasma atau api dalam diri kita ada. Itulah yang harus kita kendalikan selalu. Kemudian cahaya ini adalah percikan dari ilahi, katakanlah begitu ya. Dan terakhir adalah takyon atau Nur Muhammad atau Al-Qalam. Ini yang nantinya akan saya jelaskan di rute terakhir. Rute keempat atau wujud zat plasma ini akan menjawab pertanyaan apakah benar orang-orang yang berhubungan bekerjasama dengan jin, mereka ketika mati akan menjadi budak mereka. Tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena seperti rute ketiga tadi, nafas-nafas kita yang tersebar di tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Sebagian nafas-nafas kita juga terikat dengan penduduk di wilayah wujud zat plasma. Itu hanya sebagian dari nafas kita ketika misalnya selama hidup di dunia kita bekerja sama dengan mereka atau bangsa jin atau kaum jin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah Mi'raj dan melihat salah satu wilayah, salah satu peradaban yang di tempat itu manusia-manusianya berkepala anjing, berkepala keledai, berkepala babi, monyet dan sebagainya. Dan kemudian ada orang yang perutnya sangat besar, kemudian diseret-seret, ada yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang panjang dan dari tembaga dan sebagainya. Itu beliau sebut sebagai nar atau neraka. Nar, api, itu wujud zat plasma. Dan sekali lagi, ini hanyalah sebagian nafas kita yang tersesat di sana. Sampai kapan kita akan berada di sana? Sekali lagi, sampai ke hancurnya peradaban itu, atau ada jiwa-jiwa suci yang dari ketinggian atau rute yang lebih tinggi, wilayah yang lebih tinggi menolong kita di sana. Seperti hadis yang saya jelaskan tadi. Rute kelima tentu saja adalah cahaya. Nah, cahaya ini dari spektrum merah sampai ungu, yang simbol umum kita ketahui ya tentang spektrum atau getaran cahaya, vibrasi cahaya dengan sebutan spektrum atau warna. Spektrum merah ini itu spektrum perbatasan antara wujud zat plasma dengan spektrum jingga atau surga. Maka banyak orang ketika mereka ditolong
dari ketersesatan mereka di wilayah-wilayah peradaban wujud zat gas dan wujud zat plasma tadi atau neraka, mereka umumnya itu hanya puas di spektrum jingga atau yang kita sebut sebagai surga. Sedangkan ada wilayah-wilayah yang lebih tinggi lainnya. Surga sendiri ada tingkatan-tingkatannya, dan mereka yang tertolong dan mencapai wilayah spektrum jingga atau surga itu sudah merasa cukup, tidak mau untuk melakukan perjalanan lagi menuju rute atau wilayah yang lebih tinggi. Dan terakhir tentu saja adalah rute ke-6 atau Nur Muhammad Al-Qalam, atau dalam hipotesa saya di video yang ini itu saya sebut sebagai takyon, wujud zat yang melesat lebih cepat daripada cahaya. Ketika kita andaikan ya, misalnya sudah sampai ke sana dan jalan ini yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika sampai ke wilayah peradaban pertama ini, wilayah hari Senin ya, Senin atau Selasa gitu ya. Setelah Ahad kan Senin ya. Senin ini diibaratkan wujud zat takyon atau Nur Muhammad. Dan hanya ada 6, Senin sampai Sabtu, 6 hari, 6 waktu, 6 peradaban. Di wilayah terakhir ini kita akan melihat semua wilayah di bawahnya, mulai dari cahaya sampai wujud zat padat, ini seperti gerak yang ritmis. Maka konsepsi waktu Newton itu tidak berlaku lagi di sini, termasuk konsepsi waktunya Einstein, relativitas. Di wilayah ke-6 ini atau ketika tingkatannya dibalik, itu berarti wilayah pertama atau Nur Muhammad Al-Qalam atau takyon ini menggunakan konsepsi waktu keserentakan, mulai dari peradaban pertama sampai peradaban ke-6, mulai dari wujud zat yang lebih cepat dari cahaya tadi sampai ke wujud zat padat. Kita dunia saat ini itu sedang bergerak bersamaan saat ini dan di sini. Tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan. Semua nampak, semua bergerak ritmis dan seimbang. Sekali lagi, tidak ada masa depan dan tidak ada masa lalu. Wujud seperti apa ketika kita sudah sampai di sana? Ya meneketehe, kan ini cuma hipotesa, bisa benar, bisa salah. Dan saya tidak peduli salah atau benar. Yang penting saya senang belajar dan menerima kritik komentarnya ya teman-teman.